Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Korlabaseka, NIM A1E1119127, ruang R001, program studi bimbingan dan konseling. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi mata kuliah manajemen konseling sekolah dari pertemuan 1 sampai saat ini. Yang pertama adalah prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama ada perencanaan program. Nah, penyusunan program BK di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Nah, pada saat membuat prosedur penyusunan program BK komprehensif ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kegiatan asesmen atau mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan untuk penyusunan program. Nah, kegiatan asesmen ada meliputi yang pertama asesmen lingkungan. Nah, asesmen lingkungan adalah yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat, orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor dan kebijakan pemimpin sekolah. Nah, yang kedua itu asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik. Yaitu yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya. Nah, seperti itu. Jadi asesmennya ada asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan masalah peserta didik. Selanjutnya ada struktur program tahunan bimbingan konseling, terdiri atas rasional, dasar hukum, ada visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana dan anggaran biaya. Nah, yang materi kedua yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi perencanaan program BK. Pada tahap ini, evaluator akan mengetahui. Nah, evaluator ini adalah orang yang mengevaluasi, akan mengetahui apakah dalam perencanaan program BK telah sesuai dengan kegiatan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah menentukan kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya, berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. Yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Dalam penilaian proses dalam bimbingan dan konseling, jenis instrumen yang digunakan meliputi angket, kuesioner, pedoman observasi, dan studi dokumentasi dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya yang keempat adalah analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis data setiap indikator selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang ada pada indikator sehingga dapat disimpulkan apakah setiap indikator dalam pelaksanaan program BK telah sesuai atau belum sesuai. Nah, yang kelima ada pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini ada 3. Yang pertama ada deskripsi hasil, yaitu upaya untuk memberikan gambaran hasil penilaian proses yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. Yang kedua adalah analisis hasil, yaitu gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi tersebut. Hasil yang diperoleh pada deskripsi kemudian dibandingkan dengan kriteria sehingga dapat diketahui. Selanjutnya yang ketiga pengambilan keputusan, yaitu suatu proses untuk menentukan pada aspek apa dalam pelaksanaan layanan BK yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, materi yang ketiga adalah prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Penilaian hasil ditujukan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada yang pertama, pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang diperoleh melalui layanan seperti perubahan sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, keberhasilan belajar, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. Yang keempat
Respon peserta didik, personel sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder yang lain. Yang kelima, perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan BK, pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik, serta hasil belajar maupun pengamatan setelah peserta didik lulus atau melanjutkan studi atau bekerja. Nah, materi selanjutnya adalah akuntabilitas bimbingan dan konseling. Akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Para ahli yang bergelut dalam bidang ini meyakini bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau terciptanya sebuah pemerintahan, lembaga, atau organisasi yang baik. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling menurut Brown dan Trusty tahun 2005, evaluasi dan akuntabilitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dihindari menuju tercapainya tujuan program BK yang efektif dan efisien. Akuntabilitas dipandang sebagai proses di mana konselor sekolah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukannya memberikan dampak atau perubahan terhadap para siswa. Dengan kata lain, akuntabilitas dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan pandangan Gibson Mitchell 2011 halaman 5657 yang menggunakan istilah akuntabilitas dan evaluasi dengan mengacu kepada upaya untuk mempertanggungjawabkan program konseling. Selanjutnya ada tujuan akuntabilitas. Nah, di sini menurut Young dan Kevenberg bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Terkait dengan hal ini, strategi akuntabilitas dilakukan memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa, menilai dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Yang ketiga, menunjukkan keefektifan program BK. Nah, jadi tujuannya itu menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik. Yang kedua, memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan memperhatikan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. Nah, yang ketiga, untuk menilai dan mengevaluasi program, konselor perlu melihat keefektifan program BK. Yang keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan data dengan stakeholder. Manfaat akuntabilitas. Berkaitan dengan manfaat penerapan akuntabilitas, memaparkan bahwa akuntabilitas memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. Informasi ini dapat digunakan untuk mengubah tujuan serta metode pelaksanaan program. Manfaat yang kedua yaitu data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. Yang ketiga, informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan kepada semua stakeholder termasuk siswa, orang tua, dan guru. Jadi hasilnya itu diketahui orang tua dan gurunya. Yang keempat, informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan manajemen kebijakan. Nah, di sini ada komponen-komponen akuntabilitas. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, penjelasan. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, perbaikan program. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih ada yang salah atau yang kurang, karena saat ini saya juga masih belajar. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.